Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, ikhwah yang mulia, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan maghfirahnya pada kita semua. Kita awali pertemuan duha kali ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, waktu dan diringankan langkah kita untuk hadir di majlis ilmu ini dalam rangka bertafaqquh fid din, memahami sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang berada di sini diberikan kemuliaan oleh Allah sesuai yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya tercantum dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2858. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang menyiapkan dirinya untuk menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya, walaupun hanya sedikit saja. Walaupun hanya sedikit saja. Entah itu satu ayat, entah itu satu hadis. Karena hadis ini nanti disampaikan pada kita oleh seorang yang jalan kaki dari Madinah ke Syam. Sekarang wilayah Syria kurang lebih. Jalan kaki dari Madinah ke Syam untuk mendapatkan satu hadis saja. Karena ada info sahabat yang punya hadis tinggalnya di Syam. Beliau jalan kaki, belum ada kendaraan, belum ada mobil, belum ada motor. Itu jalan kaki hanya untuk belajar mendapatkan satu hadis. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi, balasannya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan ringankan, mudahkan langkahnya menuju surga. Bapak Ibu sekalian, ada dua makna yang besar di hadis ini. Yang pertama, itu motivasi kepada kita untuk selalu menambah wawasan dan ilmu kita dalam memperbaiki setiap kemampuan kita dalam menunaikan perintah agama. Dan ini motivasi yang sangat kuat. Orang yang tinggalnya jauh saja, jarak Madinah ke Syria, itu kalau pakai bis sehari semalam. Ini jalan kaki. Jalan kaki hanya untuk mendapatkan satu hadis. Antum sekarang yang tempatnya diletakkan di samping rumah kita, jauh pun ada kendaraannya. Kalau tidak sepeda ada motornya. Kalau tidak motor ada mobilnya. Tidak ada bisa kita tempuh dengan cara yang lain. Belum juga tersentuh dengan semua fasilitas itu untuk mau sekedar belajar satu huruf saja dari Al-Quran atau satu hadis saja yang bisa kita ketahui maknanya. Dengan semua fasilitas itu belum tersentuh, dengan cara apa lagi Allah mesti memfasilitasi kita untuk mau memperbaiki keadaan agama kita. Yang kedua, ini yang paling penting. Yang dimaksud hadis ini, yang ringan langkahnya ke surga, itu bukan orang yang rajin ikut taklim. Hari ini ikut di sini, jam sekian ikut di B, jam sekian ikut di C dan sebagainya. Subhanallah. Bukan itu yang dimaksudkan lewat hadis ini. Yang dimaksud hadis ini, orang yang ikut taklim disebut kalimatnya dengan bukan talabul ilmi di hadis ini ya. Bukan juga dengan ta'allum, tapi disebut dengan tafaqquh. Okay? Tafaqquh fid din istilah Qur'annya. Tafaqquh fid din istilah Qur'annya di At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid din. Okay. Fikih dengan ilmu itu lain. Fikih dengan ilmu itu lain. Kalau ilmu ta'allum, ya, ta'allum itu sekedar mendapatkan informasi saja. Mau paham, mau tidak itu terserah. Mau paham, mau tidak, terserah. Yang penting mendapatkan informasi, kita serap, kita dapati, mau dipahami, mau tidak, mau diamalkan, mau tidak, itu kembali kepada kita. Ya. Tapi kalau fikih itu lain. Fikih itu memiliki arti setidaknya paham apa yang dengan apa yang diterima, faham atas apa yang didapatkan, mengerti dengan apa yang didengarkan. Jadi Al-Quran menyebut pembelajaran kita ini bukan dengan ilmu, tapi dengan fikih, tafaqquh. Bukan ta'allum, tapi dengan tafaqquh, ingin memberikan kesan bahwa taklim itu, pengajaran itu, majlis ilmu itu jangan hanya menjadi transfer ilmu dari ustadz kepada yang mendengar,
Tapi siapapun yang datang, siapapun yang menyimak, siapapun yang mengikuti, itu harus mengerti, harus paham dengan setiap kata bahkan huruf yang dituturkan. Jadi antum ke sini, jangan sampai keluar dari sini, dari masjid ini tidak mengerti satu huruf pun dari apa yang disampaikan. Itu yang diinginkan oleh Quran. Nah, inilah yang membuat kita akan ringan langkahnya ke surga. Kenapa? Karena orang yang mengikuti majlis ilmu, paham tentang ketentuan agamanya, dia bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia mengerti mana yang benar, mana yang keliru. Dia paham ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Dia mengerti ini yang harus dilakukan, ini yang harus ditinggalkan. Dengan mengerti itu, dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan yang halal. Ketika dia perbanyak yang benar, dia tinggalkan yang keliru, itu yang menjadikan langkahnya ringan menuju surga. Jadi kalau antum selama ini, mohon maaf, ikut taklim dimanapun, tapi sampai saat ini belum paham ini yang halal, ini yang haram, masih terjebak dalam syubhat, masih mengerjakan sesuatu yang dilarang, masih senang mengerjakan sesuatu yang harusnya ditinggalkan, berarti masih berat juga langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, duha ini kajian khusus pekan yang kelima. Saya pun baru dihubungi tadi malam untuk hadir di sini. Maaf kemarin siang jam 2 ya, dan baru diputuskan jam 5 sorenya. Baik. Hari ini kita akan khusus membahas satu pembahasan yang tiap hari ibadahnya kita kerjakan, tapi boleh jadi sekian ribu kali kita mengerjakannya, apa yang kita tunaikan itu belum kita pahami dengan baik, sehingga hasil dan manfaatnya tidak bisa kita raih dalam kehidupan kita. Topik kali ini kita akan bahas seputar ibadah salat. Seputar ibadah salat, lebih tepatnya tuntunan salat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tuntunan salat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita akan bagi dua sesi. Hari ini kajian pengantarnya, dan insya Allah nanti akan ada satu sesi lagi di hari Sabtu, hanya belum ditentukan waktunya. Itu kajian prakteknya. Di hari ini kajian pengantar persiapan salatnya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya praktek salatnya, dari mulai takbir sampai dengan salam. Bagaimana sifat salatnya Nabi, bagaimana Rasulullah mencontohkannya, seputar gerakan dan bacaan salat, perdebatan seputar itu dan sebagainya, dari salam sampai dengan takbir. Insyaallah nanti materinya sudah saya siapkan, dan ini boleh dikopi oleh siapa saja, ya, tak terbatas, ya, silahkan, dan tidak ada sesuatu hal terkait dengan ini. Semuanya boleh mendapatkan, disebarkan dan mendapatkan ilmu di situ dengan baik. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita mulai kajian kita. Salat disebutkan dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis Nabi SAW, sebagai ibadah yang sangat penting. Sebagai ibadah yang sangat penting. Saking pentingnya disebut oleh Nabi, salat itu tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Muncul pertanyaan, kenapa salat begitu diistimewakan dari setiap amal rukun Islam yang lainnya? Rukun Islam ada 5. Yang pertama, orang masuk Islam dulu dengan syahadat. Okay. Syahadu anna ilaha illallah, kemudian syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ingat ya, syahadatnya satu paket. Satu paket, bukan asyhadu anna ilaha illallah saja. Ya. Di asyhadu anna ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita mengatakan asyhadu anna ilaha illallah, ya Allah, saya berkomitmen. Saya berkomitmen dan bersaksi menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk saya sembah. Ketika komitmen itu ada, diuji oleh Allah. Saya ingin tahu sejauh mana komitmenmu. Diberikanlah kita tuntunan, diuji dengan menunaikan syariat namanya. Syariat itu tata cara ibadah kita. Ya. Jadi ada akidah, ada syariat. Diuji satu dengan salat. Karena itu rukun Islam kedua apa? Salat. Diuji kemudian kedua dengan zakat. Diuji dengan puasa. Diuji dengan haji dan umrahnya. Nah, sekarang ujian ini dicantumkan semuanya di Quran. Contoh, perintah salat pertama kali di Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tadi tilawahnya saya dengar masih sudah sampai ayat 64 ya. Tadi barusan saya mau masuk itu sudah ayat 64 nih. 43 itu perintah pertama untuk salat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Nah, Allah uji kita dengan salat. Sekarang kita tanya, mohon maaf, bagaimana caranya salat? Ada tidak cara takbir di Quran? Tidak ada. Ada tidak caranya ruku di dalam Al-Quran? Tidak ada. Karena itu syahadat yang pertama diikat oleh yang kedua, jadi paketnya, paket pelengkapnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya berkomitmen bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya menerangkan tentang tugas-tugas wahyu. Artinya apa? Kalau Allah berikan perintah, ikuti bagaimana Rasulullah mengajarkannya.
Bagaimana Rasulullah menuntunnya? Jelas ya? Karena itulah semua yang 4 turunan ini tidak mungkin kita lakukan kecuali sebagaimana Rasulullah menuntun dan mencontohkannya. Karena itu terkenal dalam istilah hadis kita, seorang yang menunaikan ibadah tanpa pernah diberikan tuntunan dan contoh dari Nabi, fahuwa mardudun, tertolak karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu saking pentingnya mengikuti Nabi, langsung oleh Allah dimasukkan dalam ayat yang penting di Ali Imran surat ketiga ayat 31. Bahkan disebutkan mengikuti Nabi itu di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kata Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, diawali dengan kata kuntum. Padahal Allah bisa mengatakan qul in tuhibbullaha, tapi diawali dengan kuntum untuk menegaskan jika benar-benar cinta pada Allah. Karena ada orang yang mengatakan cinta saja, tapi tidak komitmen dengan cintanya, tidak serius. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah, ikuti aku, Nabi maksudnya. Bagaimana Nabi salatnya, bagaimana Nabi puasanya, bagaimana Nabi zakatnya, bagaimana Nabi haji dan umrahnya, begitu dalam setiap aktivitasnya. Ini bagian pertama. Dan yang kedua, lihat surat Yasin. Seringkali kita baca tapi seringkali tidak kita gali maknanya. Yuk ayat ketiganya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. 3, innaka laminal mursalin. Apa fungsi yang ketiga ini? Ayat keempatnya, setelah innaka laminal mursalin ada siratim mustaqim. Muhammad, engkau rasul yang diutus, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, innaka laminal mursalin. Apa tujuan fungsi itu? Perhatikan kalimatnya, ala siratim mustaqim, engkau berada di dalam jalur yang tepat, yang lurus. Artinya orang yang mengikuti Nabi itu hidupnya akan mudah, akan lurus. Sebaliknya bila tidak sesuai dengan Nabi, maka kecenderungan hidup kita akan sulit dan tersesat dalam menjalani kehidupan kita. Jelas sampai sini? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya dengan sholat? Karena tadi disebutkan di dalam rukun Islam kita, semua tataran ibadah syariat itu harus sesuai dengan Nabi. Maka orang yang sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, kemungkinan besar tidak akan mendapatkan manfaat dari sholatnya, sehingga tetap kesulitan dialami dalam kehidupannya. Karena itu saya ingin antarkan dulu apa manfaat sholat yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan di dunia, di alam barzah, dan nanti di akhirat saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran setidaknya Allah menyampaikan langsung bahwa ada 5 hal. Sekali lagi, ada 5 hal yang akan diberikan oleh Allah pada orang yang sholat. Sekali lagi, ada 5 hal yang akan diberikan oleh Allah pada orang yang sholat, yang sholatnya ditunaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, yang sholatnya ditunaikan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang 5 hal ini tidak akan mungkin diberikan pada orang yang tidak sholat. Sekali lagi, 5 hal ini tidak mungkin diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati ya. Jadi 5 hal ini tidak akan diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Sekarang mari kita lihat apa saja yang 5 ini. Nomor 1 kata Al-Quran, dalilnya buka surah Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Allah berjanji dalam ayat ini, di surat ini, surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan janji Allah di sini. Allah berjanji siapapun yang sholat dengan benar itu akan dijadikan sebagai orang yang berkepribadian baik. Singkatnya, orang sholat pasti baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat yang dilakukan dengan benar itu. Lihat kalimat Qur'annya ya. Saya tuliskan di sini kalimat Qur'annya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab itu ada yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan alif lam. Kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan nakirah dan ma'rifah ya. Salat gini. Oke. Ada yang pakai alif lam, as-salat.
Perhatikan di sini. Kalau kalimatnya tidak menggunakan alif lam, ini disebut dalam ilmu bahasa Arab dengan kalimat nakirah. Maknanya umum, bebas, umum. Oke. Jadi kalau Allah menyebutkan tidak pakai alif lam, inna sholat, artinya sholat bagaimana saja. Mau sesuai Nabi, mau tidak sesuai Nabi, mau khusyuk, mau tidak, mau paham, mau tidak, nah, itu maksudnya. Tapi kalau digunakan alif lam, itu bukan sholat yang biasa, sholat yang khusus. Ma'rifah, kalau dalam bahasa Inggris itu seperti artikel the dalam bahasa Inggrisnya, the car, mobil, the car, mobil itu, tidak yang lain. As-shalah bukan salat biasa, salat seperti yang dituntunkan oleh Al-Quran, dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi orang yang salatnya benar, ini ada alif lam di sini. Hati-hati, karena itu belajar ilmu Quran itu penting Bapak Ibu ya. Kalau kita cuma baca terjemahan, ini tidak didapatkan. Bukan salat biasa. Salat yang benar, dipelajari ilmunya dengan baik, itu pasti akan menjadikan satu orang ini pasti jadi orang baik. Sumber kejelekan yang menjadikan seseorang menjadi buruk perilakunya itu cuma dua, tidak ada yang lain. Yang satu disebut dengan fahsya, yang kedua disebut dengan mungkar. Tidak ada yang lain kecuali dua ini. Fahsya adalah keburukan yang ditolak oleh nurani, ya, ditolak oleh nurani kita. Bentuknya bisa banyak, umumnya kepada sesuatu yang kotor. Gosip itu fahsya, gibah itu fahsya, pornografi itu fahsya, porno aksi itu fahsya, okay? Membicarakan hal-hal yang buruk itu fahsya. Maaf, selama ini ribuan kali kita sholat, berapa kali seringnya dengar gosip? Orang sholat seharusnya menjauhkan dia dari fahsya. Kalau selama ini kita sholat tapi masih senang membicarakan orang lain, senang melihat kejelekan orang lain, senang mendengar tentang keburukan orang lain, berarti ada sesuatu yang belum sempurna dalam sholat kita. Jelas di sini? Satu. Yang kedua, mungkar. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh hati kita. Bohong itu mungkar, mencuri itu mungkar, berselisih itu mungkar, bertengkar itu mungkar, okay? Korupsi itu mungkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih senang berbohong, orang sholat masih gemar berselisih, orang sholat masih senangnya bertengkar, sukanya mencuri, mohon maaf, ada yang korupsi dan sebagainya, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Jelas ya? Karena itulah Nabi menyampaikan, bila Anda mempunyai anak usia 7 tahun, yang pertama diajari adalah sholatnya. Kenapa? Kalau sholatnya sudah bagus, pasti anak itu tumbuh menjadi anak yang baik. Itu rahasianya di sana. Jadi kalau dididik sholatnya benar, sebagaimana Nabi mencontohkannya, pasti tumbuh jadi anak baik. Kalau 10 tahun gak mau sholat juga diapakan? Sudah salah lagi. Dikit-dikit main pukul aja gitu ya. Katanya mau ikut sunnah Nabi, saya gak pernah tuh baca sirah Nabawi ada Nabi memukul anaknya. Baik ya? Hasan Hussein, Nabi sedang sujud, naik ke punggungnya, apa tiba-tiba berhenti dipukul dulu? Kan tidak, ya? Malah diteruskan kan sujudnya. Ayo lihat ke sini ya. Di persoalan kita ini banyak istilah yang sampai ke Indonesia tiba-tiba jadi berubah. Daraba itu punya dua arti. Asal kata daraba itu bukan memukul. Daraba itu artinya membuat contoh yang menjadikan kita paham. Membuat contoh yang menjadikan kita paham. Okay. Al-Baqarah ayat 26. Ayo. Yang bisa acungkan tangan. Kalau nggak bisa nunduk aja. Tadi sudah sampai 64. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha daraba yadrib. Allah tidak pernah malu untuk membuat perumpamaan yang menjadikan kita paham, mengerti. Memberikan contoh yang membuat kita mengerti, walaupun itu harus ditunjukkan dengan nyamuk. Jadi doroba itu tidak harus memukul, asalnya memberikan pengertian contoh sehingga kita bisa paham. Jelas ya? Baik. Nah, dalam hadis itu disebutkan bila anak 10 tahun tidak mau sholat, berikan dia contoh pelajaran yang membuat dia mengerti. Dan memberikan pelajaran tidak harus memukul. Tidak harus memukul, kurangi uang jajannya, simpan makanan kesukaannya, di training di kamar mandi 5 menit, bisa. Tidak harus dengan memukul, sehingga dia mengerti kenapa saya tidak boleh menunaikan
Salat tidak sesuai dengan contoh atau meninggalkan salat sama sekali. Jelas sampai di sini? Baik. Kalau tabiat orang Arab, memang di Arab itu sampai sekarang kebiasaannya kalau ingin memberi contoh itu ringan tangannya. Tangannya ringan karena mereka hidup di medan yang berat, pindah-pindah, ada Sahara dan sebagainya. Jadi kalau anak rewel sedikit saja, tidak tanya-tanya, tak gitu ya. Baik, ikut lagi dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik. Itu satu. Jadi poin yang terpenting, kenapa diajarkan sejak dini sholat? Karena orang sholat itu pasti jadi orang baik. Satu. Yang kedua, pindah ayatnya. Quran surat 70 ayat 19 sampai dengan 23, Al-Ma'arij. Quran surat 70 ayat 19 sampai 23. Allah menyampaikan kesan di ayat ini, orang kalau sholatnya benar, itu pasti akan terbebas dari kegelisahan hidup yang dirasakan. Bahasa anak mudanya sekarang, tidak akan galau. Jadi kalau orang sholatnya benar, pasti tenang, tidak gelisah. Tenang, sulit gelisah. Lihat ayatnya, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia tercipta dengan pembawaan yang seringkali gelisah, tak tenang. Apa cirinya? Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa kesulitan segera curhat, berkeluh kesah, cerita sana sini, dekat rajin ibadahnya. Orang kan uniknya sekarang kepanasan aja udah bikin status, gerah katanya tuh. Udah keluar. Dan uniknya nanti wa idza massahul khairu manu'a. Kalau diberikan kebaikan pelitnya. Ini sindiran dari Allah. Ada tipikal orang yang kalau sedang susah itu rajin curhatnya sama Allah. Tahajudnya naik, yang gak biasa tahajud tiba-tiba tahajud, yang gak biasa saum sunnah tiba-tiba siyam sunnah, tiba-tiba tilawah Quran. Lagi sulit. Tapi kalau sudah diberikan kesulitannya, selesai dia, tinggal datang kebaikan-kebaikannya, pelit. Apa? Ditinggalkan ibadahnya. Tahajudnya sudah nggak ada lagi, baca Qurannya jarang lagi, kan? Zakat yang 10.000 zakat mal itu tertinggal selama sebulan, zakat mal 10 juta habis dalam 1 jam. Lupa. Illal musallin, kecuali orang yang sholatnya benar. Alladzina hum 'ala salawatihim da'imun, yang konsisten dengan sholatnya. Jadi ciri orang sholat, dia sulit ataupun senang, itu hatinya itu gembira saja, nggak ada persoalan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku saat ini kesulitan, sehingga dengan itu saya menjadi sabar. Alhamdulillah ya Allah, Engkau uji aku dengan harta yang bertambah, sehingga dengan itu aku semakin bersyukur. Jadi keadaan dia senang atau tidak senang, hatinya tetap tenang. Nomor 3, Allah berjanji dalam Al-Quran, pada orang yang sholatnya benar ditunaikan, maka, sekali lagi ya, maka bila dia memiliki kesulitan dalam aktivitas hidupnya, ini janjinya, Allah akan membebaskan, melepaskan setiap kesulitan yang dialami. Sekali lagi, Allah akan melepaskan setiap kesulitan yang dialami, plus diberikan rizki yang melimpah tak bertepi. Ini baru gelisah, belum sulit. Nomor 3, Allah berjanji akan melepaskan setiap kesulitan yang dialami, plus diberikan rizki yang melimpah tak bertepi. Dalilnya Quran surat 65 At-Talaq. 65 At-Talaq ayatnya 2 dan 3. Ditafsir di ayat ini ditafsir di Quran surah Al-Baqarah. Jadi ada 2 surah. Ayatnya sama, ayat 2 dan 3. Quran surah At-Talaq 65 ayat 2 dan 3. Perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berusaha takwa kepada Allah akan dilepaskan dari segala kesulitan hidup yang dialami. Diberikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tidak cukup dengan itu saja, dia akan diberikan rezeki yang begitu melimpah tak bertepi. La yahtasib, tidak terukur. Jadi uniknya ini, kalau perlu ada lagi, kalau butuh ada lagi, kan? Subhanallah, yang enak kan begitu Pak ya. Pas butuh ada. Kalau kita punya mobil, mobil ada, begitu mau dipakai bensin nggak ada, kan nggak enak. Baik kan? Nah, orang ini diringankan kesulitan hidupnya, pas butuh selalu ada. Siapa dia? Tafsirnya ada di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tadi kita bertanya siapa orangnya? Tadi wa may yattaqillah, dia berusaha, orangnya disebut muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang salatnya sempurna ditunaikan. 4, kita cepat. 4.
Orang yang sholatnya benar, ditunaikan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ada janji diisyaratkan dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas ya. Allah berjanji dalam Al-Quran, bila dia meminta dalam sholat, maka doanya akan segera terkabul. Bila dia meminta dalam sholat, nanti kita akan bahas ada 4 keadaan dibolehkan kita meminta, dan hadisnya qudsi, bahkan langsung turun ayat Qurannya. Bila dia meminta dalam sholat, maka akan langsung segera dikabulkan permohonannya. Dalil contohnya itu ada di Quran surat 3. Surat apa? Ali Imran, bukan Al Imran tapi Ali Imran. Quran surat 3 ayat 38 dan 39. Surat 3 ayat 38 sampai 39. Saya mau tanya sebentar. Suami istri menikah, sudah puluhan tahun belum punya keturunan. Suaminya sudah sepuh, sudah beruban, fisiknya sudah lemah. Mohon maaf, ibunya, istrinya itu sudah divonis monofos dan mandul. Saya tanya secara medis dan klinis, mungkin tidak punya keturunan? Tidak mungkin. Perhatikan apa yang dilakukan suaminya. Bangun beliau, masuk ke mihrabnya, kemudian menunaikan sholat. Saat berdirinya, belum selesai sholatnya, saat berdirinya memohon kepada Allah untuk diberikan karunia keturunan. Perhatikan kalimat Qurannya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Zakaria, Nabi Zakaria bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah berikhtiar kemana-mana tidak dapat keturunan. Sekarang saya memohon darimu saja. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau yang mengabulkan dan mendengar setiap doa. Perhatikan bagaimana Allah menjawabnya. Itu dipanjatkan dalam sholat, padahal sebelumnya ikhtiar. Jadi lihat Maryam ada di mihrabnya, diberikan rizki tak terbatas oleh Allah di ayat 37-nya. Zakaria meniru, membuat mihrab di rumahnya, lalu sholat. Perhatikan, saat sholatnya masih berdiri dalam sholatnya, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Alhamdulillah. Tiba-tiba turun malaikat, itu baru berdoa, belum selesai sholatnya. Selesai doanya, turun malaikat. Karena itu kalimat Qur'annya menggunakan fa. Beda antara fa dengan wa, itu lain. Ada fa, ada wa, itu lain. Ada satu lagi thumma. Ada thumma. Saya katakan misalnya begini ya, contoh. Dhahaba Ali wa Ahmad ila masjid. Ali dan Ahmad pergi ke masjid. Kalau menggunakan kalimat waw, itu bisa berarti Ali dulu, kemudian Ahmad di belakangnya. Jelas ya? Baik. Ali dulu, baru Ahmad di belakangnya. Ada jeda waktu atau kemungkinan bersamaan. Kalau pakai thumma, itu artinya ada jarak. Dhahaba Ali ila al-jami', thumma Ahmad. Ali pergi ke masjid, kemudian Ahmad. Maksud thumma ini artinya nyusul dari belakang, ada jarak. Mungkin Ali pergi duluan, setelah 1 jam Ahmad nyusul. Tapi kalau kalimatnya menggunakan fa, itu artinya tidak ada jeda. Dhahaba Ali fa Ahmad. Ali pergi, fa Ahmad, lantas Ahmad. Jadi begitu Ali pergi, Ahmad langsung pergi. Kalimat Quran di sini tidak menggunakan wa, tidak menggunakan thumma, digunakan fa. Begitu Zakaria meminta, langsung malaikat turun. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Selesai dia berdoa, tiba-tiba malaikat langsung turun, Mikhail, menyampaikan kepadanya, dia menyeru, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Subhanallah, Allah memberikan engkau berita gembira, engkau akan punya anak. Bukan sekedar anak, langsung namanya dari Allah, Yahya. Apa artinya Yahya? Hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah engkau hidup. Kapan itu terjadi? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau itu masih berdiri dalam salatnya belum selesai. Dan nanti kejadian ini itu akan diabadikan, diberikan rahmatnya kepada umat Muhammad. Nanti kita akan bahas rahasia Al-Fatihah di antaranya. Saat kita sedang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah sedang menunggu di hadis qudsinya, wali abdi ma sa'ala. Hambaku, kamu butuh apa? Aku kabulkan sekarang. Nanti kita akan lihat. Dan salat itu bukan hanya zaman Nabi Muhammad saja. Zaman Nabi sebelumnya sudah ada. Musa sudah ada salat, Isa sudah ada salat, Zakaria sudah ada salat, ya. Cuma syariatnya, cara salatnya berbeda. Dulu belum ada sujudnya, kita ada sujudnya. Dulu cuma sampai rokok berdiri kemudian selesai. Kita ada sujudnya. Nanti kita bahas lain waktu. Jelas sampai sini?
Jadi sholat yang dimohonkan, doa yang dimohonkan dalam sholat, nanti ada 4 rahasia, 4 tempat berdoa dalam sholat. Bila kita benar gunakan itu, Allah segera mengabulkan doa kita bila benar cara menunaikannya. Terakhir yang kelima, Allah berjanji di dalam Al-Quran, orang yang sholatnya benar ditunaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dijanjikan oleh Allah bila dia, sekali lagi lihat ya, bila dia masih beraktivitas dalam pekerjaan, akan disukseskan pekerjaannya, dibahagiakan hidupnya. Sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Dalilnya langsung surat ke-23. Surat apa? Al-Mu'minun. Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh jangan ragu, orang mukmin itu pasti sukses dan bahagia. Jadi di Quran itu ada kata fauz. Kalau fauz sukses saja, terulang 29 kali dalam Al-Quran. Yang kedua ada falah. Kalau falah dalam bahasa Inggris ini bukan happy tapi sukses. Okay. Falah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh jangan ragu. Orang mukmin itu kata Allah, kalau dia benar-benar beriman, pasti sukses dan bahagia. Jadi seharusnya setiap mukmin itu dia sukses dan bahagia. Awas ya, kata ini memberikan kesan bahwa dalam hidup ada orang yang cuma sukses saja tapi tidak bahagia. Saya saat tinggal di salah satu tempat, tidak perlu saya sebutkan, itu subhanallah banyak orang yang penghasilannya besar, ya, ada ratusan juta, ada miliaran dan sebagainya, tapi hidupnya nggak bahagia, tersiksa dengan pekerjaannya, tiap detik hampir selalu dengan pekerjaan, keluarga tidak terperhatikan, anak-anak terabaikan dan sebagainya. Dia sukses tapi tidak bahagia, kaya tapi gelisah. Sebaliknya, ada orang-orang yang tinggal di pelosok desa. Oke. Subhanallah, saya kunjungi beberapa tempat di Indonesia, itu ada Bapak Ibu sekalian, satu daerah yang penghasilannya itu cuma 5.000 sebulan. 5.000 sebulan. Bayangkan. Tapi uniknya, 5.000 ini mereka masih bisa iuran untuk bangun masjid. Sekarang jadi musola. Dulunya musola, sekarang jadi masjid. 5.000 ini masih bisa iuran untuk bangun musola, sekarang jadi masjid. 5.000 sebulan. Dan hidupnya luar biasa. Kalau mereka ingin bandeng, ada bandeng. Ingin mangga, musim mangga ada mangga. Jadi ada aja dan tidak pernah mengeluh, jarang mengeluh. Jadi barangkali hidupnya bahagia, menurut orang tidak terlalu sukses. Bahagia tapi miskin misal. Saya berikan satu pertanyaannya, pilih, nggak ada yang ketiga. Ingin kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang, baik. Gak apa-apa, memang dipaksa juga akan susah ya? Karena rumus psikologinya begitu. Di antara dua pilihan yang sulit, pilih yang ketiga. Dan Allah maha mengerti tentang tabiat makhluknya. Karena itu diturunkan satu ibadah yang bila dilakukan dengan benar, Quran mengatakan qad itu harus yakin, jangan ragu. Dia akan sukses, bahagia, dia kaya sekaligus tenang. Apa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, ayat keduanya. Karena itu khusus untuk para ayah, perhatikan ya. Satu-satunya kalimat yang dalam ibadah diulang-ulang 5 kali sehari untuk mengingatkan, itu cuma sholat. Tadi apa? Qad aflahal. Lihat kalimat falah ini diperdengarkan kepada kita 5 kali dalam sehari. Dalam adzan itu setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Allah sudah mengingatkan, ayo sini sholat, kamu akan sukses dan bahagia. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin. Coba saya tanya ya, kalau Bapak misalnya sedang sibuk ini, ada proyek ditangani 5 miliar, tiba-tiba azan, diteruskan proyeknya atau sholat dulu? Atau ibu nggak usah jauh-jauh, ibu sedang ada informasi di Grand Mall diskon 95%, dipanggil sholat, diteruskan ke sana atau sholat dulu? Nggak yakin saya. Kita nggak yakin. Padahal Allah mengatakan harus yakin. Qad aflahal mu'minun. Hayya 'alas shalah, hayya
'alal falah. Karena itu dinamakan dengan azan. Apa artinya azan? Tuh, sudah keliru lagi. Panggilan itu bahasa fikih. Azan itu secara bahasa itu artinya telinga. Oh. Lihat sini, dari kata uzun asalnya, uzun. Uzun itu telinga, jamaknya azan. Kenapa disebut dengan azan? Karena kalimat ini satu-satunya kalimat yang pasti didengar oleh orang yang punya telinga. Perhatikan, kalau Mesir azan, selesai azan, itu Libya azan. Libya selesai azan, Tunisia azan. Tunisia selesai azan, Aljazair azan. Maroko azan, Italia azan, Prancis azan, Spanyol azan. Ternyata lafaz azan itu 24 jam tidak pernah berhenti di muka bumi ini. 24 jam. 24 jam. Subhanallah, Bapak Ibu pernah coba googling ya. Ada seorang reporter yang menangis itu ketika melihat azan, mendengar azan. Di seluruh pelosok itu azan semuanya, tidak ada yang tidak. Jadi bahkan ada di Australia itu, di Australia pernah ada seorang masuk Islam hanya karena dengar azan subuh. Ini mohon maaf Pak ya, kadang-kadang hidayah Allah, Ibu, itu bisa tiba tanpa kita duga. Mahal hidayah itu. Pernah dengar kisah sebentar, ada seorang pemuda di San Francisco di Amerika. Beliau tinggal di flat dengan seorang muslim. Jadi dua orang mahasiswa tinggal di sana. Satu muslim, yang satu Kristen. Yang muslim ini kebetulan sedang keluar belanja. Dia membuka channel Masjidil Haram di Mekkah. Biasanya channel pertama itu kan di sana ya, sholat di Mekkah itu. Saat ditinggal, yang non muslim ini duduk di depan TV-nya, dia lihat. Saat duduk itulah dia kembali si orang Islam tadi. Lalu Islam bertanya, sederhana saja, kata beliau, menurut kamu ada berapa orang yang ada di situ di Masjidil Haram saat itu? Kata anak muda yang non muslim ini, dia katakan, ini kurang lebih 500.000 lah. Apa jawabnya? Tidak. Kapasitasnya mampu menampung 3,5 juta orang. 3,5 juta orang. Lalu disampaikan pertanyaan kedua, perhatikan ya kalimatnya. Menurut kamu, berapa lama yang dibutuhkan untuk mengatur 3,5 juta orang supaya mereka bisa rapih dalam saat yang bersamaan? Perhatikan apa jawabnya? Kata orang ini, saya kira butuh beberapa hari. Saya kira butuh beberapa hari. Lihat kalimat si anak muda ini. Saya akan tunjukkan padamu, kurang dari 1 menit, 3,5 juta orang semuanya akan rapi. Kurang dari 1 menit. Perhatikan katanya, selesai itu kan ada iqamah ya, Allahu Akbar, semua diam. Imamnya kebetulan waktu itu Syekh Sudais, Abdul Rahman Sudais, berbalik, staqimu. Semua yang tadinya beraktivitas tiba-tiba diam. Lalu kawan ini mengatakan pada temannya, tidak sampai 2 detik sudah diam katanya. Lalu ketika bertakbir, Allahu Akbar, semua takbir itu. Tidak sampai 1 menit semua sudah takbir. Saya katakan padamu tadi kurang dari 1 menit semua akan rapi. Apa jawab teman yang tadi? Tunjukkan bagaimana caranya saya masuk Islam. Karena ini pasti bukan agama rekayasa manusia. Tunjukkan bagaimana caranya saya masuk Islam. Itu sedang nonton sholat Isya. Bayangkan orang yang belum masuk Islam nonton sholat Isya saja bisa masuk Islam. Antum yang sudah masuk Islam dipanggil sholat Isya. Baik ya. Karena itu hayal falah jarang kita dapatkan, ya? Jarang kita dapatkan. Nah, sekarang dari sini, yuk sekarang kita muhasabah dulu. Kita lihat diri kita dulu. Kita lihat diri kita. Berapa usia kita? Berapa banyak sholat yang telah kita tunaikan hingga detik tadi di duha tadi? Taruhlah misalnya ribuan sholat telah kita lakukan. Sekarang kita lihat, apakah sholat yang sudah dilakukan sudah dapat melahirkan 5 hal yang dijanjikan oleh Allah tadi? Apakah sholat kita sudah menjadikan kita orang baik? Atau jangan-jangan baru keluar dari masjid sudah membicarakan orang lain? Minimal keluar dari sini ustadznya yang dibicarakan, kan? Baik. Yang kedua, apakah sholat kita sudah menjadikan kehidupan kita lebih tenang? Atau jangan-jangan sholat tapi gelisah? Apakah kehidupan sholat kita sudah menjadikan manfaat dalam kehidupan kita? Pekerjaan kita berhasil, nyaman hidup kita? Atau jangan-jangan sukses di pekerjaan tapi antum tidak bahagia di keluarga? Dan yang terakhir, apakah sholat kita sudah membantu kita untuk mempercepat doa yang dikabulkan oleh Allah? Atau sampai saat ini, mohon maaf, doa kita seringkali tertunda. Kalau ada di antara kita, sholat belum mendapatkan 5 hal ini yang disebut oleh Quran minimal. Atau bahkan sholat sudah ribuan kali, tapi 1 pun belum didapatkan. Berarti ada yang keliru dan belum sempurna dalam penunaian sholat kita selama ini. Karena itulah Nabi, saking inginnya Rasulullah itu, subhanallah, Bapak Ibu sekalian,
Saya kadang-kadang suka tidak kuat kalau menyampaikan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah. Saking inginnya umatnya bahagia, itu ingin dipastikan setiap orang Islam, umat beliau itu mendapatkan yang 5 itu. Karena itu beliau tegas mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini rahasianya. Nabi mengatakan, "Sholatlah kalian persis seperti melihat aku sholat, jangan beda." Maksudnya apa? Bukan ingin membebani kita secara fikih, bukan. Tapi Nabi ingin memastikan setiap umat Islam harus mendapatkan yang 5 ini. Nabi ingin umatnya bahagia, Nabi ingin umatnya jadi orang baik. Tidak masuk akal ada orang paling jahat, paling sulit diatur, paling banyak melakukan tindakan kriminal di satu daerah, setelah turun perintah sholat jadi orang paling baik di dunia. Jadi orang paling baik di dunia, yang bahkan diabadikan oleh Quran, hampir tidak ada lagi generasi seperti mereka. Saya mohon maaf ya, kalau kita tidak bisa menyamai sedikit seujung kukunya saja, maka jangan pernah kita mau mencelanya. Kalau tidak bisa menyamai seujung kukunya saja, maka jangan terbersit untuk mencelanya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, sahabat itu diantara kemuliaannya, tidak ada rasa pelit, tidak ada iri dengki, tidak ada iri hati. Kalau misalnya kita lewat sekarang, saya lewat Bapak misalnya Pak, kemudian saya lihat Bapak pakai baju bagus, subhanallah, thawbuka jamil, ma'ajabat thawb, bagus sekali baju kamu, itu langsung dilepas dikasihkan. Langsung dilepas dikasihkan. Karena mereka tahu tidak mungkin dicapai puncak kebaikan sebelum menginfakkan apa yang paling disukai. Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mungkin mendapatkan albir. Albirun itu sifat-sifat puncak yang baik, albir. Sifat-sifat yang baik. Kalau albirun ini sudah didapati melekat dalam diri seseorang, berubah namanya dari birrun menjadi mabrur. Dari sini ada istilah haji. Jadi haji mabrur itu adalah haji yang setelah dilakukan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya tidak didapati. Nah, ada cara di Quran, perhatikan caranya. Saya tawarkan, ada cara di Quran, perhatikan ya. Coba kalau saya berikan 2 tawaran. 1, Bapak Ibu haji tapi belum tentu mabrur. Atau pilih yang kedua, tidak haji, insya Allah sudah pasti mabrur. Pilih 1 atau 2. Gak ada yang ketiga kalau ini, serius. Haji belum tentu mabrur, tidak haji pasti mabrur. Pilih yang mana? Kedua ya. Baik. Awas yang paling kencang saya tes sendiri. Lan tanalul birra. Tidak mungkin kita mendapatkan birrun ini kalau sudah dapat namanya mabrur. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai bisa menginfakkan apa yang paling dicintai. Tadi saya contohkan untuk mendapatkan birrun ini menjadi mabrur, sahabat itu diantara kemuliaannya dipuji dia berikan. Tadi yang paling kencang nanti saya tes keluar, Pak bagus sekali mobilnya tuh. Mau nggak diinfakkan kali ya? Oke? Hari Sabtu kemarin ada yang pegang handphone, dimajukan untuk merekam. Siap, siap. Ketika saya tawarkan, siap diinfakkan, punya kantor Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, nah sekarang persoalannya, kita masuk lagi ke materi kita. Kalau kita tidak mendapati 1 di antara 5 ini, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kita lihat di Quran ya, karena kajian kita insya Allah Quran Sunnah tidak keluar dari yang ini. Kata Al-Quran, penyebab orang tidak mendapatkan yang 5 ini, atau 1 di antara 5, itu penyebabnya hanya 2. Penyebabnya hanya 2. 1, kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. 1, tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Catat dulu saja, kita terangkan. Dan yang kedua, ini mohon kita evaluasi ya dan introspeksi diri sekaligus. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dan dibaca dalam sholatnya. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Tanyakan pada diri kita selama ini, apakah paham dengan bacaan rukuk kita, mengerti dengan bacaan sujud kita, paham dengan takbir kita dan sebagainya. Tidak paham dan mengerti bacaan dan gerakan salat. Dalilnya sama Quran yang seperti sebelumnya, Quran 29 Al-Ankabut ayatnya sama persis 45.
Quran surat 29 ayat 45. Kecelakaan kita kadang hafal tengah-tengah ayatnya, tapi awalnya tidak dihafalkan. Potongannya lancar, tapi sebagiannya tidak dihafalkan, sehingga penafsirannya dikeliru. Coba teruskan ayat ini. Inna sholata tanha anil fahsya. Awal ayatnya apa? Tuh. Padahal awal ayatnya itu kuncinya yang ini. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baru inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Baik, sebentar ya, nanti kita uraikan. Bila kita tidak mendapatkan 5 yang dijanjikan tadi, kata Al-Quran persoalannya 2. Satu, tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua adalah tidak paham, tidak mengerti dengan bacaan dan gerakan yang dilakukan dalam sholat. Nah, kajian kita hari ini dan sesi selanjutnya nanti di Sabtu, tapi nanti Sabtunya akan ditentukan waktunya, itu hanya akan terfokus membahas 2 hal ini saja. Yes, ya? Baik. Untuk hari ini kita akan batasi, kita ambil yang ini saja, nomor 1. Sesi selanjutnya kita akan bahas yang ini, mengenai bacaan dan gerakan sholat dari mulai takbir sampai dengan salam. Dan nanti resumnya sudah saya sediakan. Kalau ingin mengcopy silakan, saya dengan senang hati memberikan. Baik. Jadi kita akan bahas yang ini dulu ya. Sampai jam berapa kita? Oh, jangan jam 12 ya. Segera harus sambung lagi ya. Baik. Ayo dibuka dulu Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45-46. Subhanallah, ini Qurannya sering kali hilang ya. Coba tilawah, nah sehari ambil 5 ayat. Ayo ikut yang sore ya, pada asar. Kalau punya waktu luang, kita ada kajian menghafal Quran. Oke, insyaallah. Quran surat 2 Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Saya tulis dulu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan kalimatnya. Agak sabar ya, mohon bisa sabar. Saya agak menafsirkan sehuruf-sehuruf kadang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Oke. Perhatikan di sini sebentar sebelum saya teruskan ayatnya. Wasta'inu, dan memohonlah pertolongan, mintalah bantuan setiap masalah yang kita hadapi. Di setiap manusia, dengan isyarat ayat ini, tidak mungkin ada orang yang hidup tanpa masalah. Setiap kita pasti punya masalah dengan kadar yang berbeda-beda. Kalau kita punya masalah, kata Allah, hadapi itu semua, minta tolong bisabri, satu dengan sabar. Ini menunjuk kepada ikhtiar. Dijalani dulu, ikhtiar dulu dengan sabar. Kalau kita punya persoalan, punya masalah, selesaikan ikhtiar, jalani dengan sabar. Contoh, kita punya anak sakit, ikhtiar dulu, pergi ke dokter, kan? Obati dulu, sabar di situ dan sebagainya. Bapak punya persoalan di kantor, ikhtiar dulu, selesaikan, jalani dengan sabar, jangan putus asa. Wassalah, nah ini poinnya. Dan juga dengan salat, tawakal, hubungkan diri kita dengan Allah. Jadi nanti ada ayat di Quran yang memberikan isyarat bahwa dalam salat kita boleh meminta kepada Allah untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Dan nanti kita akan bacakan ada hadis qudsinya yang langsung turun. Baca ini, ta'inu di Al-Fatihah setelah Malik Yaumiddin apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perintahnya, cara memintanya nasta'in. Karena itu ketika kita selesai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadis qudsinya turun. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini komitmen antara aku dengan hambaku. Hambaku, sekarang engkau mau minta apa? Allah sudah menawarkan itu. Nanti kita akan bahas. Poin kita sekarang, kata Allah, dan kalau punya persoalan, hadapi dengan ikhtiar, kemudian tawakal pada Allah dengan salat. Poinnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, la pakai la tu. Lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan ke sini. Wa innaha, dan sungguh salat itu. Tadi dimintakan oleh Allah, minta tolong melalui apa? Sabar, satu, yang kedua salat. Tapi ketika Allah membandingkan keduanya, sabarnya dihilangkan, tersisa salatnya. Wa innaha, dan sungguh salat itu sabarnya hilang. Lakabiratun, sangat berat, sangat sulit dilakukan. Saya ingin tanya, sabar susah tidak? Sulit tidak?
Sulit, tapi kalau dibandingkan dengan sholat, lebih sulit sholat. Sabar itu tidak mudah, Pak. Karena itu dalam kaidah akhlak, sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sepanjang kita hidup, maka disitulah mesti bersabar. Jadi kalau ada yang mengatakan, hilang batas kesabaran saya, itu ingin cepat pulang tandanya. Jadi nggak ada batasnya. Tapi di ayat ini, disandingkan dengan sholat, dibuang sabarnya. Kata Allah, saking ingin menguatkan ditambah la. La itu harfut taukid, untuk menguatkan. Sholat itu benar-benar tidak mudah, sangat sulit. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting diketahui, dalam ibadah kita, ada dua ibadah yang memiliki kesulitan yang unik. Tingkat kesulitan yang unik. Yang pertama, yang nomor 2 dulu, itu adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu punya keunikan, tingkat kesulitannya. Satu, uniknya orang tidak pernah ada yang bosan baca Quran. Tidak ada yang bosan. Bapak bosan baca Al-Fatihah? Enggak. Tapi kalau dibaca cepat ngantuk. Enggak percaya silakan. Buka oleh kita, ya. Subhanallah itu 15 menit sudah begini. Begitu ada ping gitu kan? Nah, di status BBM, WhatsApp dan sebagainya bisa segar lagi itu. Di Quran itu bisa sulit. Nah, tapi ada yang lebih hebat kesulitannya dibandingkan Quran. Itu ibadah yang dilakukan pada saat yang bersamaan bisa menjadikan yang ingat lupa, yang lupa jadi ingat. Pengalaman tuh, jawab. Tidak ada ibadah yang dilakukan pada saat yang bersamaan bisa menjadikan yang lupa itu ingat, yang ingat lupa. Sholat subuh berapa rakaat? Itu bisa jadi 3 itu kalau sendirian. Lupa kita. Di takbir, memang lisannya bertakbir Allahu Akbar, tapi pikirannya bisa kemana-mana. Ya Allah, tadi saya kesiangan sahur. Ya Allah, anak saya belum diantar. Karena itu syaitan sendiri mengatakan, hadisnya Al-Bukhari, babus sholat, di kitab sholat, bab Al-Bukhari nomor hadis yang ke-6. Perhatikan, kalimat syaitannya langsung disampaikan. Saya akan menggoda orang yang sholat, ingat ini, ingat ini, ingat ini, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Saya akan goda orang yang sholat untuk mengingat ini, ingat ini, ingat ini, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Pernah mengalami itu? Ya. Sekarang lihat sini ya. Kata Al-Quran, ini tidak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau orang khusyuk sholatnya menjadi ringan. Orang yang khusyuk sholatnya menjadi ringan. Pertanyaannya sekarang, apa itu khusyuk? Bagaimana cara melakukan khusyuk? Dan dalam pelaksanaan khusyuk itu seperti apa yang bisa kita lakukan dalam sholat kita? Oke? Bismillah. Kenapa tidak ada yang mencari pahala ya? Why? Bapak tahu keutamaannya berbuat baik di bulan Ramadan? Baik ya. Hadisnya qudsi, Kitabus Siyam Al-Bukhari nomor hadis ketiga dari Abu Hurairah. Perhatikan potongan kalimat hadisnya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya ditujukan untukku dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Belum selesai sampai di situ hadisnya. Perhatikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang yang puasa, aku gandakan 10 kali lipat dibanding hari yang lainnya. Dibanding hari lainnya. Jadi kalau antum misalnya melakukan kebaikan, misal baca Quran berapa pahalanya satu huruf? 10. Alif lam mim misalnya. Alif ini 10. Misal hitung-hitungan saja. Kalau Ramadan dilakukan kali lagi 10. Jadi berapa? 100. Jadi kalau di bulan Ramadan gak ada yang baca Quran cuma sehuruf saja, itu keterlaluan. Sudah dinaikkan, gitu kan? Pahalanya nggak mau baca, itu keterlaluan. Okay? Karena itu sepanjang ada peluang kebaikan, cepat lakukan, digandakan 10 kebaikan. Jadi kalau bapak cuma ngehapus sebelum Ramadan itu cuma 1. Ya? Subhanallah. Baik. Kemarin ada yang sampai 3 kali gitu ya menghapusnya itu. Ya teruskan dulu khusyuk. Al-khusyuk. Apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk? Fokus, sungguh-sungguh. Ada lagi yang lain? Konsentrasi. Kita selama ini sering keliru memahami sesuatu itu. Khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi, bukan serius.
Kalau khusyuk diartikan konsentrasi, tidak ada yang mampu sholat dengan khusyuk. Bahkan Nabi pun tidak akan khusyuk. Karena pernah satu kali Rasulullah sujud, Hasan Husain naik ke pundaknya. Karena tahu Hasan Husain itu naik, dilamakan sujudnya sengaja untuk menyamankan mereka bermain. Kalau khusyuk diartikan fokus, konsentrasi, berarti Nabi saat itu sedang tidak konsen. Jelas ya? Baik. Nah, khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi. Khusyuk itu diterjemahkan dalam bahasa Arabnya dengan arti at-tawadhu' wal khudu', atau al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' wat tawadhu'. Sudah bertambah kosakata bahasa Arabnya? Kosakatanya sudah bertambah? Ingat setiap pertemuan dengan saya selalu ada kosakata ya? Insyaallah. Ayo, malu pada anak-anak di Arab tuh, kecil-kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum sudah 60 tahun juga masih belum bisa aja. Ya. Teruskan dulu, bagaimana paham Quran? Al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' itu artinya kepasrahan total. Pasrahan total. Khudu'. Wat tawadhu', tawadhu' itu kerendahan hati. Jadi khusyuk itu adalah kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Definisinya dulu. Bagaimana dalam hal prakteknya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, khusyuk itu dalam fikih salat itu dibagi kepada 3 bagian. Ada 3 fase. 1, khusyuk saat akan sholat, sebelum sholat, persiapannya sesaat sebelum sholat. Yang kedua, khusyuk saat sholat. Dan yang ketiga, pasca sholat atau setelah sholat, sesaat setelah sholat. Pasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan kerendahan hati ditunjukkan dengan 3 fase ini: sebelum sholat, saat sholat, dan pasca sholat. Kita akan fokus pada yang ini dulu. Ternyata sebagian orang memahami khusyuk itu hanya sebatas saat sholat. Tapi nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita ternyata proses khusyuk itu dimulai sejak saat akan sholat. Dimulai sejak saat akan sholat. Bagaimana petunjuk yang pertama? Lihat ayat 46-nya Al-Baqarah. Tadi ayat 45 dan 46-nya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika punya persoalan, maka minta tolonglah pada Allah dengan cara ikhtiar, dengan sabar dan salat. Sulit salat itu dilakukan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa mereka? 1. Perhatikan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. 1 dulu ini. Kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 46. Perhatikan sini. Orang khusyuk itu siapa mereka? Alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang sebelum sholat, bukan saat sholat. Orang-orang yang sebelum sholat, yadhunnuna, dia telah sangat merasakan annahum mulaqu rabbihim, dia akan bertemu menghadap kepada Tuhannya. Di ciri orang khusyuk itu sebelum sholat dia sudah punya rasa, sudah akan yakin menghadap, memenuhi undangan Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi azan apa artinya? Baik, telinga secara bahasa ya, didengar oleh kita. Secara fikihnya panggilan Allah untuk menghadap kepadanya. Nah, orang khusyuk itu saat dia akan sholat ditunaikan, mendengar panggilan itu, dia sudah merasa, oh sekarang sudah diundang oleh Allah. Oke, sudah diundang oleh Allah. Nah, sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, sekarang jam 9 lewat 2 menit. Kalau kita jam 10, alhamdulillah, jam 10 kita diundang oleh Pak Gubernur untuk insya Allah brunch, breakfast and lunch, ya. Nanti, nggak sekarang puasa ya, membawa bekal brunch misalnya, baik. Dikasih sembako, diundang sekaligus audiensi.
Kira-kira pakai baju kayak gini atau ganti? Naikkan tawarannya, diundang presiden jam 12 di Istana Negara, kita akan berangkat, ganti seperti ini atau gini saja? Ganti baju, pakai minyak wangi, kalau perlu 5 meter sebelum datang sudah tercium kan? Dan jangan lupa bawa proposal yang belum tentu dikabulkan. Kalau antum bertemu dengan sosok manusia saja, persiapan kita sudah sedemikian bagus adanya, dijadikan kita siap-siap dengan baik, parfumnya baik, pakaiannya baik dan sebagainya, yang permohonan kita belum tentu dikabulkan. Kenapa ketika dipanggil oleh Allah penampilan kita biasa-biasa saja? Karena itulah ciri orang khusyuk ketika dipanggil oleh Allah. Apa persiapannya? 1. Al-A'raf ayat 31, Quran surat 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, setiap engkau mau ke masjid, dalam konteks ini mau salat, setiap mau salat kenakan pakaian terbaikmu. Khudhu zinatakum, subhanallah, diundang Allah. Diundang oleh Allah, akan dikabulkan permintaan kita, dimaafkan kalau salah, diampuni kalau berdosa, dan subhanallah sehari minimal diundang 5 kali. Ada nggak bupati ngundang kita sehari 5 kali? Nggak ada. Allah mengundang kita sehari 5 kali, ingin mengabulkan setiap permohonan kita, ingin memaafkan kita, mengampuni setiap dosa kita. Hadisnya berlaku, salat antara satu dengan yang lainnya bisa menjadi kafarat antara dosa-dosa yang dilakukan di antara itu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 233. Jelas di situ. Oke. Sekarang kita sudah diundang, kata Al-Qur'an langsung ini, setiap memenuhi undangan Allah, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu, inda kulli masjid, setiap akan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masjid. Jelas sampai sini? Jadi orang khusyuk itu dari pakaiannya sudah kelihatan. Kalau bapak tidak percaya, ibu tidak percaya, silahkan mulai keluar dari sini, saat akan salat zuhur, penampilan kita bedakan. Antum pakaiannya ganti dengan bagus, kenakan minyak wangi yang baik misalnya, itu akan lain salatnya. Demi Allah saya katakan, akan lain salatnya. Rasakan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau pulang dari sini hari Ahad, lewat ke satu tempat tuh seringkali menangis Pak Ibu. Orang untuk musyrik saja di hari Ahad, itu pakaiannya bagus-bagus. Pakai batik, ibunya pakai kebaya, anaknya dibawain mainan, dikuncir 2, dikepang jalan-jalan kan? Itu mau musyrik. Antum sudah diberikan nikmat Islam, sudah dekat dengan Allah, dipanggil penampilan biasa-biasa saja. Kadang-kadang maaf ya, main bola dengan sholat pakaiannya sama, jalan-jalan dengan sholat pakaiannya sama. Kadang-kadang bergambar, malaikatnya juga bingung, di depan Sule, belakang Ayu Ting Ting, gimana maunya tuh? Subhanallah, mohon maaf ya. Jadi ingin memberi gambaran kita itu tidak adil. Kalau meminta ingin cepat, tapi kalau dipanggil begitu-gitu saja. Karena itu penampilan itu terkait erat dengan doa. Nanti di Al-Baqarah 186 itu kata Allah, doa itu seharusnya kalau diminta langsung dikabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku mencari-cari aku sangat dekat. Biasanya kalau orang cari Allah ingin apa? Punya kebutuhan. Makanya langsung ayatnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau dia punya kebutuhan, saat minta langsung dikabulkan. Pertanyaannya, kenapa kita kalau meminta jarang sekali kadang-kadang langsung dikabulkan? Falyastajibu li. Syarat kalau ingin cepat dikabulkan doa, respon seruan Allah dengan cara terbaik. Kadang-kadang kita merespon dengan cara yang kurang elok. Ini bagian pertama. Kenakan pakaian terbaik, subhanallah, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah, itu jangankan mau sholat, ingin memberikan fatwa membaca hadis, itu mandi dulu, pakai kenakan jubah yang paling bagus, pakai minyak wewangian dan sebagainya ya. Kalau di jalan ditanya tentang hadis, itu nggak akan jawab sebelum wudu dulu. Wudu pakai pakaian terbaik. Kenapa? Beliau menyampaikan, saya ketika menyampaikan hadis seolah-olah merasakan bersama Rasulullah dan mempertanggungjawabkan perkataan saya. Apalagi bertemu dengan Allah. Yang kedua, orang khusyuk sudah siap dengan pakaiannya. Yang kedua, dia sempurnakan wudunya. Berwudu. Dalilnya Quran surah 5 Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, dan seterusnya ayat. Wahai orang-orang yang beriman,
apabila kalian ingin menyempurnakan sholat, begitu terjemahnya. Ya. Di qumtum itu dari kata qama, idza qumtum ila sholat, itu artinya menunaikan dengan sempurna. Artinya ada orang sholat yang tidak sempurna. Jika kalian ingin menyempurnakan sholat, maka berwudulah terlebih dahulu dengan membasuh wajahmu, tangan sampai dengan siku. Awas, bukan siku sampai tangan, tapi tangan sampai siku. Awas, saya pernah terangkan ini ya. Jadi wudunya tidak ada lagi yang dari siku ke tangan, kerannya dibuka dari siku ke tangan, tidak. Yang dimaksud dari tangan ke siku baru dialirkan. Sampai selesai ini kita lakukan. Jadi satu, diminta menyiapkan pakaian terbaik. Yang kedua, sempurnakan wudu. Bahkan Nabi menyampaikan kepada orang yang kurang baik sholatnya, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Kalau engkau ingin menunaikan sholat dengan sempurna, sempurnakan dulu wudumu. Itu satu. Baik. Kapan ini dilakukan? Dan kenapa ini mesti dilakukan? Lihat sini. Ini persis dilakukan maksimal saat azan. Saat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kita siapkan pakaian terbaik. Kemudian wudhu kita sempurnakan dengan baik. Kapan dilakukan? Saat azan. Jadi coba saling bekerja sama ya ibu bapak sekalian. Bagi ayah yang di kantor pulang, kadang-kadang kan suka lupa sholat demikian saja. Ya ibunya yang menyiapkan pakaiannya. Sholat terkait erat dengan kebahagiaan. Yakin pada saya kalau anak benar sholatnya itu akan terbuka kecerdasannya. Kadang-kadang orang tua lupa, pulang dari sekolah pakaian seperti itu saja. Bapak ibu siapkan pakaian terbaiknya, bimbing wudhunya dan sebagainya. Satu ini, sekarang dulu. Baik. Kenapa ini penting dilakukan? Karena kita akan berjumpa dengan Allah, menghadap kepada Allah. Kemudian, nah ini kaitannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini ciri yang ketiga. Di orang khusyuk sebelum sholat, dia pakai pakaian terbaik, siapkan wudhu dengan baik. Dan yang ketiga, perhatikan di sini, kenapa kita mesti mengenakan pakaian terbaik dan wudhu dulu dengan sempurna? Wa annahum ilaihi raji'un. Maaf, kalau ada orang yang meninggal dunia, apa yang diucapkan? Wa inna ilaihi raji'un. Dan dia merasakan, barangkali ketika dia memenuhi undangan Allah, dia akan dipanggil untuk selamanya. Dia akan dipanggil untuk selamanya. Ada yang namanya di sini Andi. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada maksud saya akan saya ganti. Oke. Pak Andi sudah dipanggil Allah. Apa artinya? 3. Antum dipanggil Allah 5 kali sehari. Dan kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ada yang tahu kapan akan meninggal? Tidak ada. Setiap hari 5 kali kita diingatkan, dipanggil oleh Allah. Barangkali panggilan itu menjadikan panggilan terakhir dalam kehidupan kita. Dan tidak ada cara pulang yang paling indah kecuali saat ingat dengan Allah. Salat, sujud dia meninggal. Salat saat tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, perhatikan kalimatnya, orang khusyuk itu apa yang dilakukan? Dia yakin akan bertemu dengan Allah, siap-siap kenakan pakaian terbaik. Allah yang dituju. Wudu dia, kenapa dengan wudu? Karena dia sempurnakan dulu, bersihkan jiwanya, bersihkan hatinya, sehingga ketika wafat menghadap Allah tidak perlu dibutuhkan lagi oleh orang lain. Sudah sampai sini? Kapan isyarat yang kedua ini dilakukan? Ini saat adzan, yang ini saat iqamah. Iqamah. Di antum kalau sudah masuk masjid, kemudian ada iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Nah itu maksudnya, hadirkan diri kita, bersiap menghadap Allah, dan rasakan barangkali ini sholat terakhir saya, mungkin saya pulang. Jelas sampai sini? Kalau orang sudah melakukan tahapan ini, itu insya Allah hatinya tersambung dengan Allah. Lahir kepasrahan, lahir ketundukan, bersiap. Coba antum ingat-ingat berapa dosa yang dibawa sebelum sholat. Barangkali diwafatkan dosa kita masih banyak. Karena itu nanti kita akan bahas kenapa kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya. Itu nanti rumusnya dibaca sambil merasakan kesalahan apa yang kita bawa sebelum sholat. Nanti kita akan bahas itu. Jelas sampai sini? Jadi intinya setiap akan sholat persiapkan 2 hal ini. Alhamdulillah. Mungkin kita akan pulang, lalu setiap akan mulai sholat dipanggil melalui iqamah, rasakan ini, kemudian imam langsung mengingatkan kembali kepada kita. Perhatikan bagaimana imam mengingatkan. Imam berbalik, kemudian melakukan 3 hal. Awas yang fikih imam di sini penting. 3 hal yang dilakukan oleh imam. 1, melihat siapa yang sholat,
Dengan melihat ini, dia akan memetakan surat apa yang bisa dibaca, umumnya bisa memenuhi kepentingan makmum. Kadang ada orang yang transit, kan? Kadang ada orang yang tidak kuat berdiri lama dan sebagainya. Dipilih ayat yang sesuai dengan umumnya makmum. Hati-hati nih, bukan hanya sekedar balik, istaqimu balik lagi, tidak. Lihat barangkali ada yang buru-buru, tidak kuat berdiri. Dari situ dipilih surat yang sesuai. Satu itu. Yang kedua, memimpin menunjukkan supaya barisan itu rapi dan lurus. Maksudnya rapi, lurus. Dan yang ketiga, mengingatkan kekhusyuan makmum ketika akan sholat. Mengingatkan kekhusyuan makmum ketika akan sholat. Semua isyarat ini tidak ada lafaz khususnya, kecuali isyarat umum saja yang dimintakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi tidak usah pakai bahasa-bahasa yang khusus, karena tidak ada yang khusus. Di Arab pun bahasanya beda-beda. Dan tidak mesti pakai bahasa Arab. Tidak mesti pakai bahasa Arab, sekalipun boleh ditegaskan dengan kalimat Arabnya. Contoh, sering ya, istaqimu fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Paham gak? Kan? Makanya gak ngerti, biasa aja gitu. Ada yang pegang handphone, ada yang baca SMS dulu, ada yang lihat kan. Coba yang kedua, Bapak Ibu mohon rapatkan, luruskan safnya, tenangkan hati kita, khusyukkan, barangkali ini sholat terakhir kita. Enak pertama, enak yang kedua. Kenapa? Ngerti. Itu pentingnya belajar hadis. Jadi tidak semua itu harus menggunakan bahasa yang khusus. Sepanjang isyaratnya umum, boleh dengan bahasa kita. Di Arab pun macam-macam sekarang. Subhanallah, saya terakhir itu di sana, bahkan di sebagian di Makkah, di Masjid bin Baz, wilayah Aziziyah, setelah Mahbas Jin itu. Saat kami sholat di sana, itu imamnya berbalik. Istaqimu, akhfilun naqal, ij'al al-ittisal ma'al khaliq, wa la taj'al al-ittisal ma'al makhluq, katanya. Sebagian kawan tuh mencatat, dikira hadis. Pulang ke Indonesia disampaikan itu. Bapak Ibu tahu terjemahannya. Rapatkan, luruskan. Tolong matikan handphone. Jadikan hubungan itu dengan sang khalik, jangan tersambung dengan makhluk. Zaman Nabi ada handphone nggak? Nggak ada. Oke. Disilakan berbalik, rasakan itu, kemudian tegaskan. Setelah kita mengucapkan khusyukkan, baru boleh istaqim. Balik. Jelas sampai sini? Baik. Alhamdulillah. Tiba saatnya Bapak Ibu mempraktekkan. Jadi kalau kita akan menunaikan sholat lagi, kalau kita ingin khusyuk mulai saat ini, persiapkan pakaian terbaik kita. Jadi pulang dari sini, zuhur pakai apa? Pakaian terbaik, baiknya. Yang kedua, siapkan wudhu dengan sempurna. Saya telah pelajarkan ini, telah ajarkan tentang fikih wudhu. Ustadz yang lain telah menyempurnakan. Pelajari, sempurnakan itu dan rasakan saat berwudhu, mungkin kita pulang. Dan terakhir, saat akan sholat kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasakan barangkali kita akan berpulang kepadanya. Hari ini mohon maaf saya tangguhkan dulu pertanyaannya ya, karena saya agak buru-buru. Nanti simpan di sesi selanjutnya. Nah, tapi saya akan teruskan dulu dengan satu hal yang sangat penting. Lanjutkan dulu sebentar tentang menyusun saf dalam sholat. Ini yang paling penting ya. Lihat ke sini. Ini saya majukan bagian pertama. Setelah semua siap, kan kita berdiri ya. Berdiri menghadap ke arah kiblat. Perhatikan ini. Tolong lihat ke layar di sini. Bapak Ibu sekalian, mohon dipastikan. Insya Allah saya nggak akan menulis Pak, jadi nggak dihapus pun nggak apa-apa. Mohon maaf Pak ya, nggak apa-apa. Supaya terus dicatat. Jazakallah khair. Insya Allah sesuatu amal yang direncanakan tertulis 1 pahala. Kalau dilakukan bertambah 1 pahala. Insya Allah tidak ada ikhlas-ikhlasannya. Berdiri, perhatikan. Ada 2 urutan di sini. 1 lihat bagian bawah, kedua bagian atas. Rapatkan, luruskan. Yang dirapatkan dan diluruskan itu bukan kaki bagian depan, tapi tumit kaki bagian belakang. Mohon bisa 3 orang berdiri di depan sini, boleh? Siapa saja, barangkali yang muda-muda. Bapak, alhamdulillah paling banyak Bapak pahalanya hari ini. Sebelah sana Pak, supaya lebih senggang. 1 orang, 2 orang, 3 orang, jazakallah khair. Kiblatnya ke sana Pak, hadapnya ke sana. Geser sedikit ke sebelah sana. Sekarang mohon Pak, rapatkan, luruskan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi SAW itu membuat garis dengan pedang di belakang. Dibuat garis dengan pedang. Lalu minta pada para sahabat, rapatkan, luruskan. Ingat, meniru sunnah itu harus dengan cerdas. Tidak ada ceritanya imam, oh sunnah Nabi bawa pedang, bawa golok di garis itu, tidak. Ya. Ini sudah ada garisnya, masjid. Di karpet ini lihat garisnya, bagian belakang. Nah, yang dirapatkan, diluruskan, itu kaki bagian belakangnya, tumitnya. Lihat ke bawah Pak, bukan depannya. Sekarang Pak, tolong luruskan dulu kaki bagian depannya.
Kaki bagian depan, jari-jarinya luruskan. Sudah? Lurus ya. Ibu bapak perhatikan sekarang. Sekarang yang lurus depannya, punggungnya lurus gak? Bergelombang ya sampai sana. Maaf karena ini tidak sampai. Bergelombang. Sekarang rapatkan, luruskan bagian belakang, Pak. Bagian belakang. Lihat ke bawah, garis di bawah tuh. Luruskan, segaris. Sudah lebih lurus? Lebih lurus ya dibandingkan yang tadi. Kenapa bisa demikian? Karena ukuran kaki bisa macam-macam. 35, 36, 37. Kalau yang depan diluruskan itu gak akan sama. Tapi kalau tumit diluruskan bagian belakang, hasilnya seperti itu. Dan bahu pun akan sejajar. Jelas sampai sini? Baik, itu bagian yang pertama. Sekarang lihat, bagaimana cara berdiri yang baik. Memang tidak ada ketentuan khususnya. Tidak ada ketentuan khususnya. Di hadis hanya disebutkan wastaqbilil qiblah, wastaqbilil qiblah. Dalam riwayat lain, tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita berdiri begini pun sudah sepenuhnya ke kiblat, ini dipandang sudah menghadap kiblat. Tapi sebagian ulama punya ijtihad yang sangat baik sekali. Sebaiknya kaki kita kalau bisa depan dengan belakang tuh diluruskan gini. Oke, depan dengan belakang diluruskan. Jadi kadang-kadang kan kalau kita berdiri depannya bengkok ya, kanan kiri begini, belakangnya lurus ya. Baik. Jadi membentuk garis seperti ini. Itu dipandang sah menghadap kiblat, tapi yang terbaik kalau bisa depannya lurus, belakang lurus. Sekarang lihat, Pak, mohon maaf, ikuti saya, kakinya begini, Pak. Kakinya begini. Rapatkan. Lihat ke sini. Bagian yang pertama, lihat ke bawah. Ada celah nggak? Ada ya? Ada celah di sini ya? Baik. Ketika terlihat celah di sini, hadis Bukhari-nya berlaku. Saya akan menggoda orang yang sholat sampai tidak ingat berapa rakaat dia sedang menunaikan sholat. Setan itu sekecil apapun celahnya dia akan masuk. Jelas ya? Nah, sekarang Pak ikuti saya, rapatkan, lurus depan belakang, lurus dan rapatkan. Maaf ya, saya perbaiki, lurus. Baik, nanti berdirinya akan kita ajarkan Sabtu yang akan datang. Ada celah nggak? Tidak ada celah sama sekali. Kelihatannya enak, rapi, lurus, dan tidak ada celah. Dan nanti kita akan pelajari bagaimana cara berdirinya supaya takbirnya juga nyaman. Di posisi sholat kalau benar hasilnya begini. Lurus, bahunya sejajar, enak, tidak ada celah, dan rasa sholatnya akan lain, kayaknya enak gitu. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Sebentar Pak, duduk di sini saja sebentar. Sekarang lihat ke sini supaya tidak capek Pak, di situ dulu saja. Jazakallah khair. Tolong dicatat DKM Masjid 3 pertama ini dapat buku yang pertama nanti insyaallah. Ya, itu asli Pak insyaallah. Belum insyaallah. Pinter aja ibu kalau jawab ya. Lihat sekarang posisi imam dan makmum. Kalau sudah jelas berdirinya, sekarang imam makmum ada di mana? Lihat sini, nanti kita praktekkan dengan ini untuk memperjelas. Nomor satu, saya tidak bawa sinar ya, diperhatikan saja. Nomor satu, yang hitam itu imamnya. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, maka tolong berdiri imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Oke? Dan imam lebih maju sedikit dibandingkan dengan makmum. Pak, mohon berkenan satu di sini, tidak usah ke sana. 2 orang saja dulu. Kiblatnya ke sini, Pak. Kalau ke sana sedang Piala Dunia. Maju sedikit Bapak. Nah, baik, sedikit. Kacamata mau dipakai mau dilepas Pak. Ingat kita sedang sholat. Baik, perhatikan ke sini. Ini imam, ini makmum. Tidak usah ada jarak, dempet saja. Tidak usah ada jarak, dempet saja ya. Sebagian ada yang mengatakan jarak 1 kepalan tangan. Tapi hadisnya mengatakan, sebentar Pak. Hadisnya mengatakan, kalaupun ada celah setan masuk. Khusus untuk laki-laki dan laki-laki, maka ini imam, ini makmum, imam sedikit lebih maju. Itu sudah saya sebutkan hadisnya apa, kemudian juga dalilnya apa, terjemahnya apa. Jelas sampai sini? Baik, nanti bisa di-copy. Kalau muncul 1 lagi atau 2 orang lagi, lihat nomor 2, imam 1 orang, makmum 3 orang misalnya, 2 orang atau lebih. Bapak maju. Pak, mohon berkenan. 1 lagi, 3 orang supaya sesuai dengan gambar. 1 orang lagi. Tidak ada yang mau punya buku. Alhamdulillah, Pak keduluan. Geser sini Pak. Terserah Bapak mau kemana, terserah, silakan. Sudah? Baik, Bapak Ibu tolong perhatikan. Imam di sini 1. Bagaimana posisi makmum? Maka membentuk keseimbangan. 1 di belakang berdiri, ini berdiri di kanan, ini berdiri di kiri. Kalau datang lagi
misalnya satu orang, silakan siapa? Bapak, silakan Mbak De, mau kemana? Jazakallah khair. Beliau kesini karena paling dekat. Oke. Yang paling utama ke kanan dulu, Pak. Oke, kanan dulu. Bapak. Jazakallah khair. Baik ya. Datang satu lagi, siapa? Silakan Pak. Baik. Kalau salah nggak dapat buku. Gini ya, sudah jelas? Ada ke kanan, ada ke kiri. Nah begini seterusnya. Jadi buat keseimbangan. Kanan, kiri sampai seimbang. Jadi jangan ke kanan saja, jangan ke kiri saja. Dan yang paling keliru kalau kita menyendiri, tiba-tiba di pojok sendirian. Awas ya, itu tidak dihitung jamaah. Yang memisahkan diri dari jamaah tidak dihitung dengan jamaah. Jelas sampai sini? Baik. Pak, tolong semuanya duduk di sini saja supaya tidak capek. Sekarang posisi nomor 3. Ibu, tolong fokus para ibu. Tidak usah memberi contoh ya. Tapi insya Allah kalau ada buku lebih nanti dikasih. Nomor 3, imamnya perempuan. Maaf, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Imam laki-laki, makmum perempuan. Posisinya bukan di kanan, bukan di kiri, tapi makmum tepat di belakang imam. Bapak mohon maaf, bangun. Ayah menjadi imam, ibu menjadi makmum. Bayangkan saja Pak ya. Posisinya bukan di kanan, bukan di kiri, tapi tepat di belakang. Jelas? Oke. Itu dalilnya saya cantumkan, di bawahnya tinggal dibaca, hadisnya sahih. Nomor 4. Nomor 4, imam, ada kakak anak laki-laki tertua, makmumnya ibu. Kakak tertua Pak, silakan. Udah tua. Mau dijawab aja. Nah, ini baik sekali. Di sini, di samping kanan, ibu tetap di belakang. Nah, sekarang imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Bapak turun dulu. Imam perempuan, makmumnya perempuan. Bapak ada di mana? Bapak ada di mana? Silakan. Ini imam, ini makmum. Ini benar posisinya, berdiri sejajar. Berdiri sejajar. Tidak ada yang lebih maju. Dalilnya nanti riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kan? Dilihat nomor 5 Ibu. Baik. Ini imam, ini makmum. Sekarang maju satu orang lagi Pak, perempuan. Bapak kemana? Nah, gak apa-apa karena belum pernah jadi perempuan. Gak usah ditunjukin Pak. Samping, baik, kiri. Kanan kiri seimbang seluruhnya. Imam tetap di tengah dan tidak perlu maju. Bu ya, tetap lurus posisi sejajar, tidak perlu maju. Nanti dalilnya sudah ada di sini ya, didapati. Silahkan duduk Pak semuanya di sini saja. Sekarang perhatikan bagian terakhir. Ini boleh nanti di copy. Bagian terakhir ini disebutkan oleh Abu Hurairah adalah disebut sebagai sunnah yang hilang. Sunnah yang hilang. Kenapa dinamakan demikian? Karena ada sementara orang yang tidak paham dengan itu sehingga jarang dipraktekkan. Apa sunnah yang hilang itu? Bapak berdiri, imam. Baik, Pak silahkan semuanya berdiri. Rapat saja lo nggak apa-apa, karena contoh saja. Bapak di sini Pak di garis. Satu orang lagi ada yang mau bergabung? Pak Bakri silahkan. Sebentar Pak. Lihat di sini ya. Sebentar. Anggap ini sudah penuh satu baris. Sudah penuh. Bapak kemana? Silakan. Silakan Pak. Tidak usah dikasih tahu Pak. Jangan dengarkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Pak, di sana sudah penuh Pak. Baik. Ini sudah penuh satu baris. Bapak ke belakang. Ini sudah tepat. Tapi ada satu sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau ini sudah penuh, Bapak cuma sendirian, maka diantara sunnah terbaik, lihat, tepuk yang ini, oke? Bapak nggak usah balik karena sedang sholat. Saat ditepuk, Bapak mundur, rapatkan di sini Pak. Baik, Bapak bergeser. Jelas ya? Setelah ini bergeser, ada masuk satu lagi, baru masuknya ke sana, yang kosong. Jelas sampai di sini? Ini sunnah yang jarang dipraktekkan, tapi saya sarankan sekalipun dipraktekkan hanya bagi orang yang telah tahu fikihnya. Oke? Karena pernah kejadian di satu negara itu praktek sunnah. Jadi ini ditepuk, begitu ini mundur, dia yang maju ke sini. Itu pernah rame itu ya. Baik, tolong dicatat Pak, nanti didaftarkannya pada Ustadz Yusuf supaya dicatat. Silakan Pak, boleh duduk di tempat masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad.
Bapak Ibu sekalian, waktu saya hanya sampai setengah 10 untuk hari ini. Jadi mohon maaf kita berhenti dulu di sini. Tugas saya selesai untuk menyampaikan pengantar bagian pertama. Tugas Bapak Ibu mengamalkan tidak ada lagi yang salah untuk sholat. Maaf Pak. Untuk Bapak zuhur ini saya ingin lihat. Jadi mulai saat ini sholat di sini, lihat perhatikan safnya, luruskan seperti bagaimana tadi kita membentuknya, oke? Amalkan ini dengan baik, semoga dengan amalan itu kualitas ibadah kita menjadi bertambah baik ya. Itu satu. Yang kedua nanti kita akan ambil satu sesi di hari Sabtu, tapi saya belum tentukan waktunya. Insya Allah kalau tidak ada halangan Sabtu ketiga. Sabtu ketiga ya. Di tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19. Insya Allah tanggal 19 kita akan membahas khusus materi sholat. Apa yang kita pelajari dari mulai takbir sampai dengan salam ya. Takbir sampai dengan selesai kita salam. Ya, baik. Semua ini filenya boleh di copy dari sekarang. Silahkan bagi yang membawa flash disk, saya berikan kemudahan untuk mengcopy. Semuanya boleh dan boleh silahkan disebarkan. Untuk Sabtu, silahkan baca dari kitab manapun. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan buka waktu yang luas untuk berdiskusi. Ya, termasuk nanti saya buka beberapa referensi. Ada buku-buku yang bagus bisa kita baca. Misal Sifat Salat Nabi, itu ada 2 kitab. Yang pertama dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Sifat Salat Nabi. Diamati oleh muridnya ya, yang tidak bertemu, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, mengarang kitab selanjutnya sama judulnya, Sifat Salat Nabi juga. Itu silahkan bisa dibaca menjadi sebagian dari referensi kita. Tapi nanti sebagiannya ada yang ingin saya uraikan dengan lebih lengkap. Saya kira itu, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bila ada benar sesuai Al-Quran dan Sunnah silakan diamalkan. Bila tidak sesuai tinggalkan, ambil pendapat lain lebih sesuai. Bila benar dari Allah dan Rasulnya, salah dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.